Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih buang air besar dengan posisi jongkok? Kembali lagi bersama saya John Steel in the house. Melanjutkan Undis Fury 2, kali ini saya akan merangkum Undis Fury 3 Redemption tahun 2010 dengan masih mengandalkan jagoan kita semua, yaitu Boyka, yang pastinya cerita akan semakin brutal dan semakin beradrenalin, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan baju serbahan, kencangkan celana dalam teman di samping Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Masih berlatar di penjara Chornya Cholmi, Rusia, kisah akan berfokus pada sosok yang mengklaim dirinya sebagai petarung paling lengkap di dunia. Siapa lagi jika bukan Yuri Boyka, yang kini hanya menjadi seorang tukang pel dan lebih banyak menghabiskan waktunya di toilet karena setelah pertarungan terakhir dengan Iceman, kaki kanan Boyka mengalami cedera yang cukup parah yang membuatnya tidak bisa melakukan pertarungan lagi. Gaga, si bos mafia, masih menjadi pemimpin jalannya laga tarung bebas di penjara ini. Kini ia sudah memiliki jagoan baru yang bernama Saikop, yang dalam beberapa tahun terakhir setelah Boyka pensiun, Saikop selalu menjadi juara dalam setiap pertandingan dan menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup lumayan. Suatu hari ketika Gaga selesai menyaksikan pertandingan, ia tak sengaja menjatuhkan selembar uang dan menyuruh tukang pel untuk mengambil uang tersebut. Yang alangkah terkejutnya Gaga saat baru menyadari jika tukang pel tersebut ternyata adalah Yuri Boyka, petarung yang dulu menjadi mesin uang untuk dirinya. Yang karena Gaga bukanlah tipikal orang sejenis kacang lupa kulitnya, ia pun menyempatkan diri mengunjungi Boyka di kamar selnya dan bermaksud untuk memindahkannya ke kamar sel yang lebih nyaman sebagai rasa terima kasih atas jasa-jasanya dahulu. You made a lot of money for me in the past. I want to help you now. No, thank you. Boyka yang tidak ingin dikasihani pun menolak tawaran tersebut karena jika Gaga memang benar-benar niat berterima kasih, maka tolonglah masukkanlah diriku ke dalam pertarungan lagi. Sempat menolak permintaan tersebut, Gaga yang tahu betul sifat dan tekad kuat yang dimiliki oleh Boyka pun memberikan satu kesempatan untuk Boyka membuktikan harga dirinya, yang apabila Boyka sampai berhasil mengalahkan Saikop di atas ring, maka Gaga akan mengikut sertakan Boyka ke dalam sebuah turnamen yang berisikan jagoan-jagoan penjara dari seluruh dunia. Tibalah laga tanding yang ditunggu-tunggu. Sebelum mulai, MC menjelaskan jika laga tanding malam ini adalah pertarungan eliminasi untuk mencari calon peserta yang akan ikut dalam Prison Spades Competition alias turnamen petarung penjara dari seluruh dunia. Yang barang siapa bisa menang melawan Saikop, maka petarung itu akan langsung dikirim ke Georgia untuk mengikuti turnamen dunia tersebut. The real champion here. Dan ya, muncullah Yuri Boyka yang sudah siap untuk kembali, di mana Saikop benar-benar tidak sepadan dengan sosok jagoan kita semua ini, sehingga dalam waktu kurang dari 1 menit saja Saikop sudah dibuat tumbang dan tak berdaya, hingga Boyka resmi menjadi petarung yang akan ikut dalam turnamen dunia nanti. Singkat cerita, tibalah Boyka di penjara bernama Gorgon yang menjadi lokasi turnamen, di mana Boyka langsung diminta berbaris dengan petarung-petarung lain dari penjara belahan dunia lain seperti Korea Utara, Kroasia, Tasikmalaya, Yunani, Prancis, Brazil, dan Amerika Serikat. Namun yang menarik perhatian adalah ada salah satu petarung yang berasal dari penjara Gorgon itu sendiri. Dia bernama Raul Quiñones, tahanan yang didakwa seumur hidup akibat kasus penyelundupan dan pembunuhan, yang nampaknya memiliki privilege yang berbeda dengan petarung lain, yang hal itu terlihat dari bagaimana Raul melenggangkan kaki tanpa aturan dan tidak ikut berbaris dengan yang lain. Raúl Quiñones, I'm from Colombia. State your name.
Dari sekian banyak petarung, selalu saja ada sosok pembangkang yang susah diatur. Dia bernama Turbo, petarung asal Amerika Serikat yang dengan gaya tengilnya terus mencela setiap perkataan Bapak Kepala Penjara, sehingga Turbo harus mendapatkan sedikit hadiah selamat datang sebagai bentuk kedisiplinan di penjara ini. This is hell. That's exactly where I'm headed. Masih di Georgia, kita akan dibawa menuju salah satu hotel mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para bos mafia yang mewakili setiap peserta yang ikut dalam turnamen ini, di mana kita akan diperlihatkan dengan satu orang yang memiliki peran penting dalam turnamen ini sekaligus penguasa penjara Gorgon itu sendiri yang bernama Rezo. Ini bebenguknya, Abah Rezo sangat amat dihormati dan disegani oleh seluruh mafia berkat ide briliannya mengadakan turnamen internasional ini. Namun Gaga yang tahu betul sifat serakahnya nampak biasa saja dan tidak terlalu se-excited yang lain dikarenakan Rezo dikenal sangat licik dan julid dan hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Money. How do we enjoy? Nostro. Kembali ke Boyka dan para petarung yang ternyata hanya mendapatkan 1 jam latihan setiap hari. Selebihnya mereka diharuskan bekerja di pertambangan batu, yang hal ini jelas sudah tidak benar mengingat mereka akan capek duluan sebelum benar-benar melakukan latihan. Terlebih lagi, bebenguk si Raul Quiñones justru malah asik duduk sambil membaca buku tanpa memiliki kewajiban seperti yang semua petarung lakukan. Meski ada sesuatu yang tidak benar dan jelas-jelas dicurangi, Boyka sejak awal punya tekad kuat untuk menjadi juara sejati pun tetap melakukan latihan meski hanya diberi waktu 1 jam. Yang di situ juga ada sosok si Turbo yang juga sama-sama punya semangat yang sama, sehingga mereka berdua pun melakukan latihan bareng di saat yang lain memilih untuk langsung istirahat. Di sisi lain, kita akan melihat si Raul mendapat hadiah langsung dari kepala penjara berupa kotak berisi zat terlarang yang merupakan sejenis doping untuk meningkatkan stamina dan adrenalin, sehingga baru sesi latihan saja Raul Quiñones terlihat sudah sangat brutal dan menunjukkan adrenalin di ambang batas melebihi petarung-petarung konvensional pada umumnya. Singkat cerita, hari pertama laga tanding pun tiba. Laga pembuka akan dimulai dengan petarung asal Yunani melawan Eddie Gordo asal Brazil yang dengan gaya bertarung capoeiranya, Eddie berhasil mengalahkan si petarung Yunani tanpa tersentuh sedikit pun sehingga Eddie lolos maju ke babak selanjutnya. Pertarungan kedua, kita akhirnya akan melihat kemampuan dari setengil Turbo yang akan melawan petarung asal Kroasia, di mana kemampuan bertarungnya nyatanya tidak setengil gayanya, yang hal itu terbukti dari bagaimana Turbo sempat mengalami pendarahan meski akhirnya ia kembali bangkit dan berhasil menang dalam pertarungan ini. Pertarungan ketiga, saatnya Boyka naik ke atas ring dan akan melawan petarung asal Perancis yang meski kakinya belum pulih 100%, Boyka tetap memaksakan diri sehingga ia berhasil memenangkan pertandingan meski harus engkod-engkodan selesai pertarungan. Dan inilah saatnya kita akan melihat sosok dari Raul Quiñones yang ternyata dijuluki dengan nama Dolor, pakai D tidak pakai K, yang artinya rasa sakit, di mana Raul alias Dolor akan melawan petarung terakhir yang merupakan petarung asal Korea Utara yang tanpa bantuan dari Presiden Kim Jong-un, si petarung korut ini pun dihajar habis-habisan sampai tak berdaya dan nyaris mati jika saja pertarungan tidak segera dihentikan. Bagi petarung yang kalah, mereka akan langsung dipulangkan kembali ke penjara tempat asalnya. Mereka dibawa ke tempat sepi untuk menunggu jemputan dari pihak penjara masing-masing. Yang alangkah biadabnya si kepala penjara termasuk Rezo yang diam-diam membunuh para petarung yang kalah dengan alasan sudah dianggap tidak berguna lagi. Kembali ke Boyka dan para petarung yang masih tersisa yang lagi-lagi harus bekerja di pertambangan batu. Seorang penjaga ujung-ujungnya renteng mendorong tubuh Boyka sehingga Skills, fantastic.
Sejak awal kemunculannya, Turbo memang terkenal tengil dan banyak bicara sehingga itu membuat Mas Taka Boyka menjadi riut. Sudah mah capek, papanasan, keringetan, halap-hap, lapar, sekarang harus mendengar ocehan tidak berguna dari si Turbo ini, sehingga Boyka memutuskan untuk membogemnya satu kali hingga terjadilah perkelahian kecil di antara mereka berdua. Alhasil, sipir pun menghukum keduanya di dalam sel isolasi berukuran sempit yang hanya cukup untuk tubuh mereka berdua berdiri. Di mana momen ini menjadi momen PDKT antara Boyka dan Turbo untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yakni persahabatan. Tak lama muncullah Gaga dan Papa Samsul yang datang untuk mengunjungi petarung mereka. Yang alangkah terkejutnya mereka berdua saat mendengar jika Boyka dan Turbo dipaksa untuk melakukan kerja paksa di pertambangan batu dan hanya diizinkan untuk latihan selama 1 jam per hari. Yang alhasil Gaga dan Pak Samsul yang murka pun langsung ngedirig-dig memasuki ruangan si kepala penjara untuk meminta penjelasan tentang masalah tersebut. Gentlemen. Dan rupa-rupanya otak dari semua ini tiada lain dan tidak bukan adalah si Abah Rezo yang sengaja membuat para petarung kecapean dan tidak maksimal latihan. Dia sengaja mengatur semua ini agar Raul alias Sidolor lah yang menjadi pemenangnya. Gaga dan Pak Samsul diminta untuk ambil semua uang yang mereka memiliki, cairkan tabungan yang mereka punya saat ini, kalau perlu pinjam online dulu, dan taruhkan semua uang tersebut kepada Sidolor yang dijamin 100% pasti akan menjadi juaranya. Liquefy everything. Put it all on the Columbia. Gaga dan Samsul sempat mempertanyakan nasib para petarungnya, tapi kepala penjara berhasil mempengaruhi keduanya dengan mengatakan, apa pedulimu? Bukankah semuanya demi uang? Bukankah uang lebih penting daripada tahanan? Bukankah uang lebih manis daripada madu? Sudahlah, jangan pedulikan mereka, bro. Aku akan menjamin Sidolor menang dan membuat kalian berdua banyak uang. Nostrovia. Alhasil, Gaga pun dengan cepat menelepon bendaharanya untuk mencairkan semua tabungan yang dia miliki, pun sama dengan Samsul yang bahkan sampai meminjam uang kepada temannya sesama mafia karena sudah sangat yakin betul 100% jika Dolor akan menjadi juara dan uang mereka akan menjadi berlipat-lipat ganda. Agent if you have to, okay? I know, Vito. I know you vouch for me. It's about time. Tiba saatnya perempat final yang hanya akan menampilkan satu pertandingan, yaitu Boyka melawan Eddie dari Brazil. Pertarungan berlangsung seimbang meski akhirnya Boyka berhasil menang dengan masih menjunjung tinggi sportivitas dunia olahraga. Sama seperti petarung kalah yang sudah-sudah, Eddie pun dibunuh di tempat sepi dengan atas perintah dari Rezo yang saat ini tengah berada di ruangan si kepala penjara. Setelah menonton langsung perempat final barusan, Rezo hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Boyka dan Turbo yang punya peluang besar untuk mengalahkan Sidolor, sehingga Rezo yang tidak ingin rencananya gagal dan mengalami kerugian besar pun mendesak si kepala penjara untuk lebih menekan Boyka dan Turbo supaya benar-benar tidak punya waktu dan tenaga untuk latihan demi memastikan Sidolor menjadi juaranya. Perhaps your methods. Alhasil, tepat saat Boyka dan Turbo baru saja akan mulai sarapan, para sipir tiba-tiba muncul untuk membawa mereka ke pertambangan, sehingga tenaga Boyka dan Turbo pun akan benar-benar terkuras habis di tempat tersebut dan tak punya cukup tenaga untuk melakukan latihan. Bukan Boyka namanya jika tidak fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Ia masih saja menyempatkan diri untuk latihan sehingga Turbo yang awal-awalnya males-malesan pun menjadi kebawa semangat hingga keduanya memutuskan untuk latihan bersama. Dan jika para sipir menganggap Boyka akan menyerah hanya gara-gara tidak sarapan dan takut kena tipes, maka si kepala penjara sudah salah besar karena Boyka berhasil bekerja sama dengan Turbo untuk menjadikan pertambangan sebagai tempat latihan dan merubah mindset dari penderitaan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih kekuatan.
Saat sedang latihan itulah Turbo akhirnya menyadari akan kaki kanan Boyka yang mengalami cedera sehingga ia mencabut tanaman bunga untuk dijadikan sebagai obat, yang pada titik ini akhirnya mereka berdua pun mengobrol lebih dalam tentang latar belakang masing-masing, yang ternyata Turbo memiliki basic di kemiliteran sebagai mantan tentara angkatan darat dan kebetulan sudah menikah dan punya anak, yang mana alasan dia ikut turnamen ini adalah untuk bisa mendapatkan kebebasan supaya bisa segera pulang kembali ke keluarganya. Melihat Boyka dan Turbo tetap semangat latihan membuat si kepala penjara merasa jika penderitaan yang diberikan masih belum cukup, yang karena pertandingan semifinal selanjutnya akan menampilkan Turbo melawan Dolor, maka si kepala penjara biadab ini pun nekat menghajar Turbo secara terang-terangan sehingga alhasil, Turbo pun mengalami demam muriang panas tiris akibat dihajar sampai babak belur. Melihat hal itu, Boyka hanya bisa menyarankan Turbo untuk segera berobat ke ruang medis dan bed rest selama beberapa hari. Namun Turbo yang tidak ingin kalah dan gagal menemui anak istri pun tetap nekat melakukan latihan meski dengan kondisi lemas dan tidak berdaya. Menyadari Turbo tidak punya peluang untuk selamat, Boyka yang kasihan pun berinisiatif mengeluarkan Turbo dari situasi ini dengan cara akan membantunya melakukan pelarian. Turbo sempat menolak rencana ini karena kalaupun dia kalah toh akan dikembalikan ke tempat asalnya. Seorang kakek yang bertugas sebagai pemberi air minum pun tiba-tiba nyeletuk bahwasannya kalah atau menang para petarung tetap akan dihabisi, sehingga Turbo langsung menyetujui rencana ini dan ya, tepat saat Boyka sedang memutuskan rantainya, para sipir pun menyadari hal itu sehingga pada akhirnya Turbo berhasil kabur ke dalam hutan, yang dengan pengalamannya di militer tentulah tak sulit baginya untuk bisa bertahan hidup. Sementara untuk Boyka, ia pun akan langsung masuk ke babak final melawan Dolor, yang karena pertandingan akan digelar dalam 2 hari lagi, maka si kepala penjara tidak bisa menghajarnya seperti kemarin ia menghajar si Turbo. Di hadapan Rezo dan si kepala penjara, Boyka meminta mereka untuk panggilkan Gaga yang bertanggung jawab atas dirinya. Alih-alih mendapat pembelaan dan pertolongan, Boyka justru harus merasakan kemarahan luar biasa saat menyadari jika Gaga telah mengkhianatinya dan berada di pihak mereka semua, sehingga amarahnya pun semakin bergejolak luar biasa dan tak akan sedikit pun mundur dari pertarungan ini. I'm with the money. Singkat cerita, malam final pun tiba. Inilah yang kita semua tunggu-tunggu. Boyka akan melawan Dolor si petarung doping, di mana pertarungan berlangsung sangat seru dengan si Dolor yang untuk pertama kali terkena beberapa kali serangan hingga membuatnya naik pitam dan ya, Dolor berhasil menambah sakit cedera kaki yang Boyka alami, sehingga pertarungan berjalan menjadi tidak seimbang sampai-sampai Boyka terlempar keluar dari dalam ring. Saat Boyka melihat pel itulah, ia teringat dengan hinaan para tahanan termasuk Dolor yang mengejeknya sebagai juara toilet, merasa tidak punya harga diri dan dianggap bukan juara sejati. Boyka yang sering mendapat kekuatan dari kemarahan pun melakukan improvisasi dengan membalut kakinya menggunakan kain pel dan naik kembali ke atas ring untuk menyelesaikan urusannya dengan si Dolor jangkorang ini. Melihat Boyka yang kembali bangkit membuat para penonton seketika terdiam, yang dalam keheningan itu si kakek petugas pembawa air pun tiba-tiba berteriak menyebut nama Boyka, diikuti oleh yang lain sehingga membuat Rezo, Samsul, dan kepala penjara pun menjadi ketar-ketir dibuatnya. Dan
Dan ya, kaki Dolor pun patah dan dipastikan tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang cukup lama. Boyka mempersembahkan kemenangan ini untuk Gaga yang telah mengkhianatinya. Semua orang yang memasang taruhan untuk Dolor pun seketika muranyin dan ketar-ketir menyadari kerugian besar yang mereka alami. Tidak terkecuali Pak Samsul yang sudah bela-belain pinjam uang teman mafianya. Ia akhirnya nekat membunuh Abah Rezo dan berakhir tewas setelah kepala penjara menembaknya dari belakang. Sesuai yang dikatakan si kakek pembawa air, menang atau kalah, petarung akan tetap dieksekusi di tempat yang sama, di mana si kepala penjara akan melakukan eksekusi ini dengan tangannya sendiri, yang ketika Boyka sudah pasrah menemui ajalnya, tiba-tiba... Ya, muncullah Turbo yang berhasil menghabisi seluruh sipir termasuk kepala penjara, di mana aksi penyelamatan ini tidak terlepas dari campur tangan Gaga yang ternyata selama ini ia tidak pernah memasang taruhan untuk Dolor. Sejak awal, Gaga punya keyakinan besar terhadap Boyka yang pasti akan menjadi juara sejatinya, yang dengan memanfaatkan amarah dan tekad kuatnya, Gaga sengaja membuat Boyka menganggapnya sebagai pengkhianat, memunculkan amarah dalam dirinya, dan memanfaatkan amarah tersebut sebagai modal untuk Boyka memenangkan turnamen ini. Gaga yang untung besar pun memberikan satu koper berisi penuh uang berikut memberi kebebasan untuk Boyka menghirup udara segar, sementara Turbo sendiri memilih untuk memperkaya diri sendiri dengan cara ikut dengan Gaga sebagai pertarungnya, yang setelah semua selesai, Boyka untuk pertama kalinya tertawa bahagia dan berjalan menuju kebebasannya. Tamat ending yang cukup memboykakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kemarahan bila disalurkan dengan benar maka akan menjadi sesuatu yang besar dan positif yang mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik. Saya John mewakili jajaran Direx yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Ketiak Hinyai Michael Jackson.